Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kelas 3. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ingin belajar pendidikan Al-Quran. Nah, di materi yang pertama atau di bab yang pertama kita akan materinya tentang membaca Al-Quran. Kalian akan belajar tentang surah Al-Baqarah. Mungkin kalian belum terlalu lancar ya di dalam membaca Al-Quran, tapi tidak apa-apa. Di sini materinya kita baca sama-sama sebenarnya kalau di kelas. Kalau di kelas nanti misalnya Farisi menyampaikan baca, contohnya misalnya Alif Lam Mim sampai ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, setelah itu kalian yang mengikuti. Kita belajar mungkin di pekan yang pertama kita baca hanya 5 ayat saja, diulang-ulang ayat 1 sampai ayat yang kelima. Lantas nanti di pekan selanjutnya kita belajar lagi di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, terusnya ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, serta ayat 16 sampai ayat 20. Nah, sebenarnya di materi yang pertama ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu tentang hukum bacaan gunnah. Nah, tadi di antara ayat yang sudah kita baca misalnya atau yang ada di atas di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat ke-20 itu ada yang namanya bacaan gunnah. Contohnya di ayat yang ke-6. Nah, kan kalimat innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Ada kalimat yang dimerahi ini, kalimat gunnahnya adalah inna. Kalau di ayat yang ke-7 wa minan nasi may yaqulu amanna, ada dua, yaitu kalimat an-nasi dan amanna. Ayat 11 innama, ayat yang ke-12 innahum, ayat yang ke-18 summum, ayat yang ke-20 inna lagi. Ya, sekarang coba kita lihat apa sih sebenarnya gunnah itu. Ini yang perlu kalian ketahui. Yang dimaksud dengan gunnah ya adalah bacaan dengung tuh. Gunnah menurut bahasa adalah dengung atau mendengung. Sedangkan menurut istilah gunnah, suara yang nyaring atau jelas yang keluar dari lubang hidung dengan tidak menggunakan lidah ketika mengucapkannya. Jadi kalian mengucapkan tadi kan ada tuh di atas contoh-contohnya. Nah, sebelum Farisi contohkan bagaimana sebenarnya pengertian tentang gunnah, dengung atau mendengung, dan dibaca keluar dari lubang hidung tanpa menggerakkan lidah atau menggunakan lidah, kita masuk dulu, yaitu huruf gunnah itu ada dua, yaitu nun yang tandanya itu ada tasydid di atasnya. Jadi yang namanya gunnah hurufnya ada dua, yaitu nun dan mim, atau huruf mim dan nun yang kedua-duanya itu dalam keadaan bertasydid. Nih yang dimaksud tasydid nih itu ada seperti huruf sin kecil di atasnya tapi nggak pakai bengkokannya, ya kan, hanya tuh ada garis 3 di atasnya, itu namanya huruf gunnah. Tapi kalau misalnya nggak ada gimana Pak Farisi, ya kan? Nah, kalau misalnya tidak ada dia hukumnya lain lagi. Tetapi kalau misalnya dia ada nih, jelas ya, tuh ada tasydidnya di atas di dua huruf ini, maka dia disebut sebagai huruf
gunnah. Nah, bagaimana bacanya? Coba kita lihat lagi tadi di ayat 6, 7, 11, 12, 18 dan ayat 20. Nah, dari gunnah itu adalah dengung atau mendengung yang membacanya dengan lubang hidung, ya kan, tanpa menggunakan lidah. Jadi lidahnya enggak, misalnya inna, enggak, tapi didengungkan bacanya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Di ayat yang ke-7, wa minan nasi may yaqulu amanna. Tuh, coba kalian perhatikan nih. Ini kan ada nun nih, ada nun yang tidak bertasydid tuh. Maka hukumnya lain, dia tidak termasuk sebagai gunnah karena dia hukumnya tidak ada tasydid di atasnya. Sedangkan ini tuh nunnya ada tasydidnya, nunnya lagi ada tasydidnya, jadi dibaca dengung. Nah, dengung atau mendengung itu tidak harus tapi ditahan. Wa minan, nah itu ada dengungnya. Atau innahum summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Lagi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kelas 3, itulah materi, ya kan, materi pembelajaran tentang gunnah. Jadi kalau nanti kalian menemukan huruf nun ataupun huruf mim dan di atasnya ada tasydid, maka dia dikategorikan sebagai hukum gunnah. Tuh ada juga lamma, inna, summa, jannati. Itu bacaan gunnah. Jadi kalau misalnya tadi kita pelajari itu kan, kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20, kita menemukan bacaan gunnah. Nah, kalau misalnya kan ada yang bilang, Farisi ini termasuk gunnah juga enggak? Nah, kalimat itu kan tadi ada nunnya tadi bertasydid, kalau ini enggak. Nah, dia hukumnya hukum yang lain, ya. Walla, misalnya contoh, unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini bukan termasuk bacaan gunnah, dia memiliki hukum tajwid yang lain. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar membaca Al-Quran, maka kita perlu juga mempelajari yang namanya tajwid, gitu kan? Kalian ada yang tahu nggak tajwid itu apa? Tajwid itu adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi kalau kalian kemarin misalnya di kelas 2 belajar tilawati, gitu kan, pasti itu latihan bacanya, misalnya bataqo, khafadho, gitu kan. Nah, kalian paham dah baca tilawatinya naik. Nah, kalau kata Pak Ansori itu naik terturun, gitu kan. Itu bacaan tilawati. Itu melatih diri kalian, agar apa? Agar kalian itu lancar di dalam membaca Al-Quran. Nanti ketika kelas 3, nah kalian sudah masuk nih yang namanya tajwid, gitu kan. Bacaan nun mati seperti apa sih, atau misalnya bacaan gunnah itu seperti apa. Nanti ketika kalian menemukan bacaan gunnahnya, kalian tahu, oh ya ini kan udah diajar sama Pak Farisi, ini kan bacaan gunnah. Iya betul, bacaan gunnah yang nunnya ada tasydidnya, yang huruf mimnya ada tasydidnya. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah
wajib bagi kita nih, karena kan usia kalian udah ada yang usia 8 tahun, ada yang usianya sudah 7 tahun, ataupun bahkan mungkin udah ada yang masuk 9 tahun kali, gitu kan. Di kelas 3 ini sudah 9 tahun, gitu kan. Nah, kalau kalian sudah besar, maka sudah kelas 3 kan, bacaannya itu harus diperhatikan. Agar apa? Agar setiap apa yang kita baca itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril itu dengan menggunakan tajwid. Enggak bacanya misalnya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, misalnya, tapi sesuai dengan tajwidnya. Atau dibacanya a la ma, gitu kan, zalika, bukan, tetapi bacaannya benar, bacaannya sesuai dengan tajwid, yaitu yang dimaksud dengan tajwid kan dari Bapak Rizi itu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kan, yang pengertiannya adalah sesuai dengan hak dan mustahaknya. Apa sih yang dimaksud dengan sesuai hak dan mustahaknya? Ya sesuai dengan cara pengucapannya. A itu misalnya hurufnya dibuka, ba itu misalnya kedua bibir ini bertemu, ma juga bisa bertemu. Nah, sesuai dengan mustahaknya di tempat keluarnya huruf, misalnya kho di mana, mim di mana, nun di mana, sehingga akhirnya bacaannya pun benar. Kayak misalnya kita sudah baca lancar, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yu'minun. Nah, itu enak kita bacanya. Maka di dalam membaca Al-Quran kita harus semangat memperbaiki bacaan Al-Quran kita, semangat di dalam belajar Al-Quran kita, semangat di dalam menghafal Al-Quran kita, gitu kan. Jadi kalian kelas 3 nih, oh Pak, materinya udah berat banget sih. Nah, ini mendorong kalian untuk, apalagi sekarang kalian belajarnya dari rumah, ya kan, banyak waktu luang. Kalian biasanya kan kalau kelas 3 nih, kalau ketika kelas 2 kan kalian pulang zuhur ya, sudah zuhur pulang. Nah, sekarang kalian pulangnya, kalau misalnya di kelas 3 di sekolah itu sudah 2:30 kalian pulang. Nah, sekarang mumpung di rumah, kalian belajarnya dari rumah. Nanti selesai sampai paling jam 1 kalian sudah selesai kegiatan di Google Meet-nya ataupun mengerjakan tugasnya, selebihnya siang. Nah, kalian bisa menghafal, kalian bisa belajar tilawah di rumah, ataupun kalian belajar tahsin dengan guru pembimbing kalian di rumah. Nah, kan itu banyak waktunya. Maka kita bersyukur, tandanya Allah Subhanahu wa taala walaupun memberikan musibah berupa virus corona ini, tetapi masih memberikan kesempatan kita untuk apa? Untuk memberikan waktu luang yang bisa kita yang bisa kita manfaatkan untuk aktivitas yang baik, belajar di rumah, mengulang pelajaran, ya kan? Terus yang menghafal, apalagi membaca Al-Quran. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa Bapak Rizky sampaikan. Semoga hal yang kecil ini, hal yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, terutama di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, kita mengetahui tentang pengertian dari guna, yaitu bagaimana kita membaca
huruf ketika huruf nun atau mim yang bertasydid kita baca secara dengung tanpa harus menggunakan lidah ketika kita mengucapkannya. Jadi lidahnya nggak goyang, misalnya inna enggak, atau inna enggak, tapi innalladzina kafaru, misalnya summun bukmun. Nah, itu adalah bacaan gunnah. Jannati summa. Nah, itu tidak perlu menggunakan lidah. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kelas 3, semoga hal ini bermanfaat untuk kita dan kita tidak putus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berjumpa kembali di kelas atau beraktivitas kembali di sekolah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Lebih kurangnya Fafarisi mohon maaf atas segala bentuk kekhilafan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap kekhilafan itu datangnya dari diri Fafarisi. Oke, sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.